Kapasitas kapasitor. Pada apa? Pada kapasitansi kapasitor. Kapasitansi kapasitor. Nah, oke, ini ya ada 1 per C-nya. Terus pada apa lagi? Tegangan mula-mula yang ada di kapasitor. Ya, pada tegangan mula-mula itu penting ya. Jadi harus tahu I-nya. Harus tahu yang kedua berapa besar C-nya dan harus tahu pula V0-nya. Paham sampai sini? Paham, Bu? Ya, paham, Bu. Kalau mau mencari I yang diketahui V juga sama. Harus tahu C-nya, harus tahu I0 dan harus tahu fungsi V di masing-masing interval waktu. Tuh. Kenapa bisa dapat gambar ini ya? Itu dengan menerapkan tadi itu, ketiga hal tadi, saya dapat fungsi-fungsi ini. Saya dapat ini udah saya kerjakan kan hari Selasa, nah terus saya gambar. Gitu. Kalau saya punya ini, gimana caranya saya menghitung atau mengetahui I-nya ya tinggal saya turunkan aja ini. Nanti kalau saya turunkan dapatnya ini. Coba aja. Ini turunan dari fungsi kuadrat. Turunannya apa? 2. Kalau saya punya fungsi kuadrat, turunannya jadi apa? Jadi persamaan linear. Ini lihat nih. Dari 0 sampai 1 ini kuadrat. Maka nanti hasil turunannya adalah linear. Dari 1 ke 2 ini adalah sama apa kemarin? 1 ke 2 cek yang kemarin. Kalian ini sendiri ya, kalau misalkan memang inisiatif, oh ya saya ngerjain ya buat jaga-jaga, kalian ini di screenshot, kalian save. Nggak harus saya cari, yuk anak-anak ambil foto dulu. Nah, itu masih siswa bukan mahasiswa ya, kayak gitu. Kalian harus punya inisiatif. Coba dari 1 sampai 2 ini apa nih persamaannya, apa dilihat? Persamaan linear. Linear. Kalau linear saya turunkan jadi apa? Jadi apa? Persamaan linear diderivatifkan jadi apa? Konstan. Buktinya apa? Nih lihat 1 sampai 2 ini linear, di sini 1 sampai 2 konstanta. Terus ini 2 sampai 3 persamaannya apa ini? Konstan. Kalau saya turunkan jadi apa? 0. Terbukti enggak 0? Di gambar 728. Ini 0. Ya, terbukti, Bu. Itu yang harus kalian pahami ya. Oke. Nah, lalu kalau kapasitor itu menyimpan energi listriknya dalam bentuk apa? Bentuk apa? Di slide sebelumnya sudah ada, kapasitor menyimpan energi listrik itu dalam bentuk Medan listrik. Dalam bentuk medan listrik. Sudah dibahas kan bagaimana cara menentukan medan listrik di keping sejajar, udah kan? Oke, Bu. Ya, baca lagi. Bahkan nanti saya yang untuk yang itu saya akan bagikan untuk yang kapasitor bola, kapasitor silinder nanti saya akan simpan. Ya. Terus ini ini dalam bentuk medan listrik. Nah, lalu berapa besar energi yang tersimpan dalam kapasitor? Ya. Kita bisa hitung gini. W itu sama dengan VI atau P kali T. Ya, P kali T. P itu V kali I. Maka
W atau itu tadi energinya atau yang tersimpan tadi VIDT, integralnya dari min tak hingga sampai T. Masih sama ya, dari min tak hingga sampai T, sesuai dengan yang kita pelajari kemarin. Kalian udah saya jelaskan kan, kapan itu min tak hingga, kapan itu T0, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Selasa lalu saya jelaskan kan, min tak hingga T0 sama T itu bedanya apa? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelaskan tidak? Ada yang masih ingat? Ayo, kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa, jangan diem aja. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Keadaan T0 itu ketika rangkaiannya tertutup. Apakah selalu tertutup? Apakah selalu tertutup? Selalu tertutup? Ayo, jawab dong. Izin menjawab. Saya kasih contoh. Ya, coba. Menurut saya tidak selalu tertutup. Coba ada lagi yang jelasin, yang bisa jelasin? Izin menjawab, Bu. Ya. Jadi T kurang dari 0 itu sebelum saklar dibuka. Nah, T sama dengan 0 itu ketika pas baru dibuka saklarnya. Terus T lebih besar dari 0 itu ketika saklarnya dibiarkan terbuka, Bu. Nah, pertanyaannya apakah selalu terbuka? Atau selalu tertutup? Ayo. Jadi pertanyaannya kayak gitu. Nih, ini maaf, ini saya menulis minta hinganya agak jelek ya. Harus pakai simbol di sini. Nah, gini. Gini ya. Nah, perhatikan. Ini waktu ya. Ini waktu. Ini adalah waktu. Yang dimaksud dengan T sama dengan T0, T0 itu bisa 0 sekon, bisa 2 sekon, bisa 1 sekon. Pokoknya ketika mulai ada perubahan. Maksudnya begini. Misalkan ketika ini apa namanya? Saya kemarin analogikannya begini, saya cerita. Kalau misalkan kamu kan di rumah ada saklar kan? Ya kan? Ada saklar, tahu saklar kan buat nyalain mati lampu kan? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. Oke, ini ceritanya siang hari nih. Siang hari dari pagi sampai siang, saklar itu posisinya mati karena saya nggak perlu nyalain lampu, jendelanya apa namanya lumayan terang. Kecuali nih saya pakai lampu karena apa namanya untuk pencahayaan di monitor ya. Sekarang saya matanya sudah agak ini ya, kalau nggak terang itu suka pusing. Jadi saya pakai lampu. Ketika atau gini, ketika saya mau ngajar ya, posisi lampu ini posisinya adalah mati. Posisinya ini mati.
Dari jam pagi tadi, dari jam saya selesai ngajar yang pagi, terus saya tadi ada Zoom meeting sampai jam 12. Nah, jadi dari jam 12 tadi ini posisinya mati. Udah mati, gelap ya. Terus barusan jam 1:13 saya nyalakan. Nyalakan. Berarti posisi lampu itu apa? Nyala kan? Berarti kan ada perubahan dari mati ke nyala, ya kan? Nah, mati ke nyala berarti ketika saya tekan saklarnya tadi, itu T sama dengan T0. Ya, dari ada perubahan mati ke nyala. Nah, waktu di mana sebelum saya tekan saklar tadi berarti itu min takhliga. Waktu ini menyala sampai sampai dia akan kalau ini kebetulan kalau lampu kan dia statis ya, diam aja. Tapi kalau kapasitor itu nanti ada waktu untuk mengisi, gitu. Waktu untuk mengisi, karena kapasitor kan dia dinamis, dia arusnya akan bertambah, tegangannya akan bertambah sampai maksimum. Nah, begitu maksimum, kalau tidak ada kondisi lagi, udah maksimum, udah mencapai T maksimum, berarti si kapasitor tadi akan tidak ada, akan udah stuck V-nya V maksimum, ya, V maksimum. Nah, nanti ketika udah nih V maksimum ya, nah udah selesai, counting, terus habis itu nanti saya akan memberikan atau gini, saya akan ini mau mematikan lampu. Ya, ini kan kondisi udah nggak saya hitung ya, saya nggak hitung lagi. Nah, ketika saya mematikan lampu, berarti ada perubahan kondisi lagi dari nyala ke mati. Paham nggak? Jadi saklarnya harus saya off-kan. Jadi tadi tidak selalu saklarnya itu ketika T sama dengan T0 posisinya terbuka dulu, terbuka terus ditutup. Tapi bisa aja dari tertutup ke terbuka. Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Jadi tadi kalau ditanya T0, T sama dengan T0 itu tadi ketika saklarnya mulai on, tidak selalu seperti itu. Ya, bisa mulai on atau bisa mulai off gitu. Yang penting ada perubahan keadaan. Paham? Ya, paham, Bu. Ya, gitu ya. Gitu. Nah, ini tadi balik lagi, kenapa ini jadi minus ya? Ini untuk menentukan gini, dari mulai dia ini di sini ya, dari sini sampai ke sini, ini kan kita nggak tahu kalau lampu akan kita katakan lampunya mati, kondisi awalnya berarti I0-nya 0, seperti itu. Atau kipasnya mati, berarti tidak ada arus yang di kipas itu. Tidak ada arus, berarti I-nya 0. Nah, di kapasitor juga seperti itu. Awal mula si kondisi kapasitornya harus diketahui berapa I-nya atau berapa V-nya. Tidak selalu I-nya, tidak selalu V-nya 0 gitu ya. Atau tidak selalu I-nya 0 misalkan. Itu sebagai V0. Jadi dari sini sampai T0 itu disebut sebagai I0 atau V0. Paham ya? Nah, ini tadi kita sudah tuliskan ini. Energi sama dengan min hingga sampai T V I dt. Nah, I-nya kita bisa tuliskan jadi ini C dV dt. Sehingga kalau saya ganti ini I-nya jadi V C dV dt. Nah, C-nya kan dia tidak akan berubah-ubah.
C-nya udah tergantung pada geometri yang kita bahas selasa kemarin. C-nya bisa keluar, tinggal ini V. Berarti integralnya V dV atau setengah CV kuadrat dari min tak hingga sampai VT. Nah ini min tak hingga sampai VT. Nah kalau V min tak hingganya itu kita tahu ini sama dengan sama dengan 0, maka W-nya cukup sederhana, yaitu setengah CV kuadrat. Nah, ini kita lihat ya, ini ya untuk gambar pertama, ini adalah cara mengisi kapasitor. Cara mengisi kapasitor adalah kapasitornya kan tadi punya dua kaki ya, selama ini bukan kapasitor elektrolit, maka bebas kalian bisa hubungkan satu ke apa namanya, ke yang kutub positif. Ini kan positif ya, meskipun terhubung R ini kan masih positif, satu negatif. Ini adalah yang A ini ketika prosesnya seperti ini, maka dia akan memuati kapasitor, ya, akan memuati kapasitor. Paham? Nah, ketika ini terjadi, berarti kan ini ada rangkaian apa? Rangkaian tertutup kan? Berarti kalau tertutup akan mengalir arus, ya kan? Akan mengalir arus. Kita pakai KVL ini, min 10 ditambah VR ditambah VC sama dengan 0, atau VR ditambah VC sama dengan 10. VR ditambah VC sama dengan 10. 10-nya konstan. Nah, nilai VR sama VC ini akan berubah-ubah. Mula-mula VR-nya besar, VC-nya mulai dari 0, kemudian nanti mulai terisi, VC-nya tinggi, VR-nya makin kecil. Lama-lama ketika VC-nya maksimum, VR-nya sama dengan 0. Lah, kok bisa Bu VR-nya ganti-ganti? VR itu sama dengan apa? VR adalah I kali R. Betul? I kali R. Sebentar, saya mungkin akan tunjukkan ini. Saya tunjukkan untuk yang kapasitor itu di mana ya? Ya. Bentar. Pengisian pengosongan kapasitor, mungkin kalian harus ini ya, ingat-ingat lagi I-nya. Gimana itu ya? Kok saya lupa. Ada yang ingat pengisian dan pengosongan kapasitor? Di materi apa?
Masih ingat kurva transient pengisian kapasitor? Ayo. Nah, ini dia. Nah, nih. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ini ketika saya pilih dari yang fisika dasar, saya cuma memperlihatkan saja ya. Ketika ini saya isi sebuah ini berarti pengosongan ya. Pengisiannya mana nih? Pengisian. Nggak ada ya. Yang proses sejajar. Harus transient, kamu ingat transient itu nanti kita pakai di chapter 8. Nah, ini lihat aja nih ya. Ini kalau pengosongan seperti ini. Nah, ini ada di bawahnya, lihat nih. Lihat ya. Kelihatan kan? Nah, ini ya. Ini kan rangkaiannya sama seperti yang ini tadi. Sama kan? Iya, sama. Oke. Nah, ini katakan kapasitornya kosong ya. Ketika kapasitornya kosong, maka yang terjadi adalah VC sama dengan 0 ya. VC sama dengan 0. Mula-mula itu VC sama dengan 0 ya, VR juga sama dengan 0. Ketika ini mulai dibuka, ditutup, T sama dengan T0, yang terjadi adalah ini. Tadi VS sama dengan, ini cuma pakainya VO, VS sama dengan VR ditambah VC, paham? Paham, Bu. Ya. Kemudian V kapasitor itu adalah apa? Q per C atau apa? Q per C, Q-nya itu sama dengan integral I dt gitu kan? Ya kan? Nah, sehingga ini kalau kayak ini nanti kita akan belajar ini di bab 7 ya, bab 8 ya, ini lihat ya. V0 sama dengan IR plus VC. Nah, ini nanti gambarnya jadinya kayak gini. Nah, ini pengisian kapasitornya. Kan tadi apa tadi? VS sama dengan VR ditambah VC. VC. Nah, VC-nya tuh ini VR-nya supaya nggak kayak V di kali R, saya buat ini VR plus VC. VS-nya kan konstan, VS-nya kan tetap, ya kan? VR plus VC. Nah, VC-nya tuh kayak gini. Awalnya dia 0 karena apa? Karena kosong. Karena kosong awalnya. Nah, lama-lama muatannya terisi sampai penuh. Ketika penuh, dia nggak akan bisa naik lagi. Nah, tandanya penuh itu apa? Sudah mencapai maksimum. Kapan dia mencapai maksimum? Ketika apa? Saat kapasitor sudah penuh, maka apa? Maka VC akan sama dengan apa? VR. Ini ada gambarnya nih, sama dengan V0. Maaf, sama dengan VS. Paham nggak? Lah terus gimana, Bu? Ya kalau kondisi maksimum, maka apa?
VS sama dengan VC. Artinya apa? Kalau masukin ke sini berarti VR sama dengan 0. ya, maka VR sama dengan VS min VC sama dengan 0. Artinya apa? VR itu sama dengan I kali R sama dengan 0. R-nya ada. I-nya I sama dengan 0 per R. Berapa? Ah, 0. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apa? Maksudnya kalau ini sudah penuh, rangkaian yang ini tadi, yang ingat ya, rangkaian yang ini tadi kan tadi harusnya ini ketambahan ini jadi tertutup kan? Ini pada saat T sama dengan T0 itu jadi tertutup. Ya enggak? Nah, ketika dia penuh ini, maka kondisinya enggak ada arus, alias ini putus. Alias apa? Alias R-nya ini tidak, kalau misalkan R-nya ini ada lampu, maka lampunya tidak akan menyala. Karena tidak ada arus. Atau ini jadi terbuka lagi gitu. Paham nggak? paham Bu. Paham ya? Jadi kalau misalkan nih kalian punya soal ini sudah penuh, sudah kondisi stasioner, artinya ketika kondisi stasioner rangkaiannya jadi rangkaian terbuka. Gitu. Kenapa? Ya ini karena ini nih V di C itu awalnya 0, makin lama makin naik dan maksimal adalah sama dengan VS. Nah, naiknya secara eksponensial. Gitu. Ya. Paham ya? Paham? Paham Bu. Oke. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Ini ada kapasitor yang dia dimuati, kapasitornya 10 milifarad, kemudian dimuati dengan 100 volt. Artinya apa? Artinya ketika dimuati ini harus ditutup, tutup, dimuati. Nah, ini arusnya di sini akan terus mengalir sampai apa? Sampai VC-nya maksimum. Sampai VC-nya maksimum, sampai C-nya penuh. Kapan C penuh? Ketika VC-nya maksimum. Berapa nilai VC maksimum? 100. 100 volt. 100 volt, walaupun ini udah 100 volt, ini 100 volt, ini 100 volt. Artinya apa? Sudah sama, berarti sudah nggak ada beda potensial. Nah, meskipun kamu tutup ini sampai 10 jam, iya tidak akan terjadi apa-apa. Paham? Paham Bu. Nah, terus setelah dia penuh ya udah segini 100 volt itu sudah maksimum. Nah, berapakah energi yang tersimpan ya? Kamu bisa hitung energi yang tersimpan adalah W sama dengan setengah C V kuadrat. C-nya ini, V-nya ini dapat 50 joule. Nah, terus buktinya apa? Dia bisa menyimpan energi. Buktinya adalah ketika ini, misalkan ini ya, ini udah penuh nih, ini sudah 100 volt. Ini saya buka, set. Terus ini saya buka, ini saya hubungkan. Di sini saya hubungkan ke bawah. Jadi rangkaian tertutup. Ketika ini rangkaian tertutup, maka ini akan menyala kalau dikasih LED, kasih lampu LED.
Kenapa bisa menyala tanpa tegangan listrik? Kenapa? Karena ini menyimpan energi listrik. Dia punya beda potensial sebesar 100 volt. Nah, 100 volt tadi akan berangsur turun karena karena listriknya atau energinya dipindahkan ke R. Sampai ini kosong. Ketika kosong, ya berarti nanti V-nya kebalikan dari yang tadi. Dia akan turun sampai 0 gitu. Itu pengosongan kapasitor. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Ini sudah dipelajari ya, saya nggak perlu jelaskan. Untuk kapasitor paralel, ada yang mau nanya? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Untuk kapasitor seri, ada yang mau ditanyakan? Karena saya ini skip ya, karena ini kan udah ada di fisika dasar dan kalian tinggal ini aja. Ini di sini hanya cara menurunkannya, kenapa bisa jadi 1/C1, 1/C2 dan seterusnya. Saya skip ya. Bisa? Mau ada pertanyaan? Coba ada pertanyaan nggak? Cukup. Oke, cukup. Ini ada pertanyaan? Kalau seri diapain? Kalau seperti ini ngerjainnya dari mana dulu? Yang seri dulu, Bu. Seri yang mana? 12 sama 4. Ya, ini ngerjainnya dari yang paling belakang. Ya, ini yang paling belakang. Ini 12, seri dengan 4, kemudian paralel dengan 9, seri dengan 6. Kalau yang ini, seri juga 1/3, seri 1/3, seri 1/3. Ya, terus habis itu nanti paralel dengan 1, kemudian seri dengan 2 dan dengan 2 lagi. Oke. Nah, saya ingin jelaskan yang ini. Atau ini ada pertanyaan tidak? Belum ada, Ibu. Yang lain? Mau dibahas nggak pertanyaannya itu deh? Boleh, Bu, dibahas. Ya, boleh, Bu. Oke, saya bahas ya. Saya pakai ini. Karena di situ agak susah. Bentar. Ya. Dan jangan kaget ya, ini karena tablet mainan, jadi banyak mainannya. Nah, ini yang mungkin saya ingin inikan dulu ya. Ini yang tadi saya kasih contoh yang apa namanya? Yang tadi V penuh, apa kalau sudah stasioner seperti apa ini ya. Ini jadi ini kalau misalkan tadi sudah penuh ya, ini sudah penuh, jadi ini saklarnya kan tadi gini ya, walaupun kalian biarkan seperti ini 1 jam 2 jam ya tidak akan ada arus yang mengalir, karena apa? Karena VS sudah sama dengan VC ya. Jadi ini jadi
Jadi seperti ini sama sama dengan rangkaian ini. Dia open circuit karena I-nya 0. Nah, contoh yang lain adalah ini. Yang sebelah kanan. Ketika kalian punya ini, punya rangkaian seperti ini, ya. Ada R2, ada R1, ada R3. Ini R1. Nah, gini. Ketika C-nya sudah penuh, ya, ketika C-nya sudah penuh, maka C-nya sudah penuh, maka apa? Maka mana yang terbuka? Rangkaian mana yang jadi terbuka? Paham nggak? R1, Bu. R1. R1 jadi terbuka. Masa? Mana yang jadi terbuka? Ayo. Yang terbuka jadi mana? Yang ada kapasitornya. Yang ada kapasitornya yang mana? R2. R2. Jadi, ya, jadi rangkaiannya jadi seperti apa? Seperti ini. Paham nggak? Paham, Bu? Artinya apa? Maka apa? Maka I yang lewat di R2 sama dengan 0. Paham sampai sini? Jadi rangkaiannya tinggal ini saja. Ini adalah R1 dan R2. Nah, pertanyaan saya, kalau ini VS, ya, maka VC itu kalau penuh nilainya akan sama dengan berapa? VC max sama dengan PS. Kalau VC max sama dengan VS, itu rangkaian yang tadi. Sama nggak sama yang tadi rangkaiannya? Beda kan? Ya, beda, Bu. Nah, Ya, beda, coba. VC max sama dengan VS kalau tadi rangkaiannya ada seri. Nah, ini kan ada R1, ada R3, ada R2. Nah, VC max ketika penuh berapa besar VC max? Ada yang tahu? AB. AB. VAB. Nah, VAB itu sama dengan berapa? Dibagi tegangan. Oke, sama dengan pembagi tegangan yang mana? Yang melewati R3.
Pertanyaan, ada yang bisa menjawab? Yang lain? Jadi gini, lihat nih. Kamu harus ingat lagi dong, ini ya di sini. Kalau ini adalah VAB, itu akan sama dengan V berapa? V3 kan? Ya enggak? Betul? Ya Bu, betul Bu. Kenapa? Kenapa sama? Kenapa sama? Karena kenapa? Paralel. Paralel. Kalau saya tuliskan VC sama dengan V3, VR3 itu salah. Tapi kalau VAB sama dengan VR3 itu benar. Tuh. Ya kan? Nah, berarti berapa nilai VAB Vmax itu nilainya akan sama dengan nilai ini yang ketiga kan? Kalau saya terapkan KVL, maka VAB ini atau VR3 ini akan sama dengan VR1. Jadi berapa VC max? VC max adalah VS dikurangi VDR1. Jadi kamu jangan harapkan bahwa ya ini bisa pakai pembagi tegangan asalkan ini tahu berapa R totalnya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini 100 volt, maka VC maksimum nggak akan 100 volt, ya nggak? Betul? Iya, nggak akan sama dengan 100. Kenapa? Karena ada ini. Gitu. Ya. Kalau yang tadi itu jadi saya bisa sederhanain tuh kayak gini. Yang tadi ya. Kalau yang pertama tadi kan bisa lihat saya buat gini. Ini jadi VS itu akan mensuplai ini. Jadi VS itu sama dengan VR ditambah VC. Totalnya VS. Tapi kalau misalkan karena I-nya ini tidak terbagi, ini seri, maka ketika maksimum I-nya akan 0. Ini jadi open, jadi kayak gini. Ini jadi open circuit. Nah, jadi kayak gini, open circuit. Ini 0, VR sama dengan 0 karena nggak ada arus, berarti ini VC sama dengan VS. Bedanya dengan yang tadi itu gini. Ini gini. Ini, terus ini gini. Paham? Nilai VC maksimum ya sama dengan yang ini aja, yang nyuplai di titik ini. Kalau ini penuh, maka ini silang. Ini masih tertutup. Arusnya ada nggak? Ada, lewat sini aja. Jadi, Paham Bu. Oke. Paham Bu. Soal yang mana tadi, yang ini ya. Kalian bisa lihat di catatan atau di PPT kalian masing-masing.
Ini ada ya. Ini adalah IR dan ini adalah IT. Ini adalah VS. Semua dalam ini ya, fungsi T. Di sini titik A, ini titik B. Nah, diminta mencari berapa IT ketika T-nya lebih besar dari 0. Kalau kita terapkan KCL di titik ini, KCL ya, KCL di A, itu kan berarti I T dikurang I C T ditambah I R T sama dengan 0. Gitu ya. Atau I T itu sama dengan I C ditambah I R. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Ini ada dua komponen yang berbeda, yaitu IC dan IR. IC itu melewati kapasitor dan IR melewati tadi apa? Lewati Resistor. resistor. Oke. Ingat nggak? I kalau melewati resistor itu sama dengan apa? Hukum Ohm V per R. V per R dong. Ya Iya. kan? V-nya adalah VAB. Kalau lewat kapasitor, di ujung-ujung kapasitor, I-nya sama dengan apa? C dV. Paham sampai sini? Paham, Bu. VAB itu V di mana? VAB adalah V di Jadi kapasitor. apakah di kapasitor saja? Lihat. Jadi saya sudah ngejelasin konsep paralel. Kalau punya rangkaian seperti ini, PR. PR. VR, VAB itu sama dengan VR, sama dengan V di mana lagi? V di mana lagi? Di PS. Di VS. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena dia paralel. Karena dia paralel. Jadi ini juga VAB karena kan sama kan. Ini VAB, ini VAB, ini juga VAB. Jadi VAB itu sama dengan V di R sama dengan V di S. Betul tidak? Sehingga ketika saya mau menghitung I, saya harus turunkan dVAB per dt untuk dapat IC kalikan C ini ya ditambah dengan VAB per R untuk dapat IR. Nah, VAB-nya ternyata sama dengan VS. Dari soal itu VS-nya diketahui tidak? Belum diketahui, Bu.
VS-nya yang diketahui dari dalam bentuk apa? Masih terhadap waktu. Gambar kan, itu kan kurva kan? Ya enggak? Iya, ada. Kurva kan? Kan kayak gini kurvanya. Ini kamu bisa lihat ya di catatan ya. Saya kan nggak bisa double ini. Ini ada 4. Di sini ada VT itu. Ini ini 8. Kayak gini, betul? Halo? Iya betul Bu. Berarti ada berapa interval waktu ya Anda ini? 0 sampai 2 atau T kurang dari 0, kemudian 2 sampai 4, 4 sampai 8, dan T lebih besar dari 8. Maka kalian buat apa? Persamaan kan? VT atau VST sama dengan ya 0 untuk T kurang dari 2, atau samanya apa tuh dari 2 sampai 4? 2T min 4, 2T min 4 untuk T dari 2 sampai 4, terus 8 min T. ya 8 min T untuk 4 sampai dengan T sampai dengan 8, dan 0 untuk T lebih besar dari 8. Ada 4 ini, terus kalian masukkan satu-satu, cari IC dan cari IR. Bagaimana cara mencari IC? Ayo IC, di atasnya tuh lihat. C dikali D VAB per DT. Apa? C dikali D VAB per DT. C dikali turunan V terhadap T kan, untuk masing-masing interval. Berarti nanti akan ada 4 nilai, yaitu T kurang dari 0, 2 sampai 4, 4 sampai 8, dan lebih besar dari 0. Turunan dari 0 berapa? Turunan 0 berapa? Aduh. D0 DT berapa? 0, Bu. Turunan dari 0, 0. Turunan dari 2T min 4 berapa? 2. 2. Terus nanti dikalikan C. C-nya berapa itu di soal? C-nya 1 farad Bu. 1 farad. Berarti berapa VS-nya? Jadi 2. 2. Kemudian yang ketiga, berarti ini untuk VC ya, VC untuk bukan VC, untuk C, atau ini saya buat gini, ini untuk T kurang dari 0, T kurang dari 2, T antara 2 sampai 4, 4 sampai 8, T lebih besar dari 8. Ini tadi, ini IC sama dengan C dV dt. Nah, maka di sini 0. Di sini 2 kali 1 ya. Atau 1 kali 2 sama dengan 2. Sekarang yang 4 sampai 8, turunan dari 8 min T.
8. Min 1. Min 1. Min 1 Min kali Min 1. 1 min kali 1 kali 1 berarti Min 1. min 1 kali min 1 sama dengan 1. Sekarang untuk yang ini lebih besar dari 0, turunan 0. Berarti kamu udah dapat IC untuk 4 selang 0, 2, min 1, 0. Sekarang tinggal cari IR. IR adalah V per R. V per R. Ya kan? V per R. VAB per R. Nah ini kamu cari satu-satu. Ya tentunya kalau ini 0 ya 0 ya. Karena kan 0 dibagi R kan 0. 0. Sekarang diselang 2 sampai 4. Kamu ini V-nya adalah kamu masukin. Ini kan 2T min 4. Berarti V saat T-nya sama dengan 4. Masukkan berapa? 2 kali 2 2 kali 2 kali 4 4 Bu jawabannya. 8 kurang 8 kurang 4 berarti ini 8 kurang 4 sama dengan 4. V T min 2 V jadi sama dengan 2 sama dengan 4 min ini maksudnya di sini 2 kali 2 min 4 0. maka V dari 2 sampai 4 adalah ini. Ini tadi berapa? 4 min 4 sama dengan 0. Maka ini dikurangkan. Ini hasilnya 4. Maka untuk rentang T kurang dari 2, kamu dapat ini IC 0, IR 0. Untuk T rentang 2 sampai 4, IC-nya 2, IR-nya 4. Terus untuk rentang yang ketiga, cara yang sama seperti yang ini T dari 4 sampai 2 sampai 4. Coba yang ini jadi V T sama dengan 8 dan V T sama dengan 4. Masukkan ke sini. Berapa? 4 juga Bu hasilnya. Ya berapa? Nah, ini 8 dikurangi 8 berarti 0. Terus T sama dengan 4 min T berarti hasilnya min 4. Terus kamu ini ya 0 ya kan? Iya Bu. Oh ini plus ya, ini plus. Hasilnya adalah nanti min 4. Karena ini 0 dikurangi 4, jadi ini min 4. Nah, tinggal nanti kamu jumlahkan. 0 tambah 0, I total, ini 0. Terus ini 2 tambah 4, 6. Min 1 tambah min 4, min 5. 0 tambah 0, 0. Paham sampai sini? Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Ada yang bisa menggambarkan grafiknya? Yang bisa menggambarkan grafiknya? Kalau ini tadi kan grafik. Kalau yang tadi adalah grafik apa? Kalau yang ini tadi, ini adalah grafik V terhadap T. Coba sekarang kalian gambarkan ini V, ini T. Kalian gambarkan I terhadap T, grafiknya seperti apa?
Kalau kalian dapat I-nya adalah 0, 6, min 5, dan 0. Grafiknya seperti apa? Grafiknya seperti 0 sampai 2 tadi berapa nilainya? 0, Bu. 0. 2 sampai 4 nilainya? Berapa tadi I-nya? 6, Bu. 6. Empat sampai 6 nilainya? Min 5. Setelah 8? 0. Jadi grafiknya mana? Grafiknya ini. Dari 0 sampai 2 I-nya konstan yaitu 0. Dari 2 sampai 4 nilainya konstan yaitu 6. Dari 4 sampai 6 nilai I totalnya adalah min 5. Dari 8 ke 9 ke 10 ke 11 dan seterusnya nilainya 0. Paham sampai sini? Ini adalah turunan dari 0, ini adalah turunan dari linear, ini turunan dari linear tapi negatif, ini adalah turunan dari 0. Paham? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Mengerti? Oke. Induktor. Induktor itu adalah elemen listrik yang bisa menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Induktor itu dapat dibuat dari ini ya, dari kawat email yang dililitkan dalam sebuah inti besi. Ya, inti besi, magnetic core. Apakah harus selalu inti besi? Tidak. Kalian bisa pakai magnetic core yang lain. Kalian bisa pakai bahan yang memiliki permeabilitas relatif yang sangat tinggi. Nah, permeabilitas magnetik yang tinggi
dari mana taunya ya, lihat aja di apa namanya, di bentar ya, di referensi kira-kira apa. Kalau kalau udara itu probabilitas magnetiknya relatifnya ya konstannya itu satu. Kalau dia eh, inti besi itu sekitar, ya ini ternyata enggak, saya mau coba menampilkan ini tapi nggak ada. Bentar ya. Nah, ini adalah contoh dari sebuah induktor. Kelihatan? Lihat, Bu. Ini contoh dari sebuah induktor yang memang dibuat. Ya, memang dibuat. Cara membuatnya bagaimana ya? Tinggal beli inti besi. Ya, dan inti besi yang ada di pasaran itu tidak tidak banyak ya, maksudnya untuk yang di pasar di apa namanya e-commerce kayak gitu, itu tidak sedia ragamnya itu tidak banyak ya. Inti besi itu ada yang ini, ada yang bentuknya seperti ini, melingkar seperti ini, tapi ada juga yang tabung ya, ada yang tabung. Nah, untuk kenapa sih perlu membuat? Karena terkadang nilai dari induktansi yang tersedia secara bebas di pasaran itu sangat terbatas. Dan kadang juga dayanya kecil sehingga yang kita cari itu tidak sesuai. Ya, yang kita cari itu tidak sesuai. Ini tadinya adalah targetnya untuk membuat dia memiliki L 33,93 milihenry. Ya, 33,93 milihenry. Untuk keperluan apa? Ini untuk keperluan switching ya, untuk keperluan switching. Nah, kita sudah tentukan nilainya 33,93 milihenry. Nah, terus membuatnya apakah sembarangan? Tidak ya, membuatnya tidak boleh sembarangan karena ini sama seperti kapasitor, nilai L itu juga bergantung dari geometri si induktornya. Bergantung dari apa saja? Size, material, dan metode untuk membuatnya. Size-nya seperti apa? Gitu ya. Dulu saya membuat induktor bukan yang toroid, tapi yang solenoid.
intinya bukan pakai inti besi yang melingkar, tapi inti besi yang silinder. Nah, ketika saya menghitung berapa lilitan, berapa diameternya, saya harus tahu kebutuhan saya berapa, L-nya berapa. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi L? Nah, kita bisa lihat dari sini. Setiap induktor akan memiliki ini induktansi. Ya, akan mempunyai induktansi. Nah, induktansi itu berapa besarnya? Kita lihat ini. Ya, di fisika dasar sebenarnya saya sudah sempat menjelaskan di fisika dasar 2, tapi nggak tahu ya. Kalian nanti bisa lihat lagi di catatan fisika dasar 2. Kalau nggak ada ya kalian bisa tanya ke kelas yang sebelah. Kalau saya punya sebuah kumparan ini kan kawat berarus, kemudian saya beri atau saya hubungkan dengan sumber arus, maka akan ada medan magnet. Nah, medan magnet ini menurut hukum Ampere atau hukum Biot-Savart itu bisa kita cari besarnya sama dengan B sama dengan mu 0 N kecil kali I, atau mu 0 N besar per L kali I. N besar adalah coba kita. Nah, ketika atau di dalam sini ini ada medan magnet. Medan magnetnya berarah kemana? Medan magnetnya tergantung dari arah lilitannya dan arah arusnya. Medan magnet tadi akan menembus luasan A ini, membentuk suatu flux magnet. Besarnya flux magnet adalah B kali A. Nah, ini flux adalah B kali A. Ketika I-nya berubah-ubah, maka B-nya pun akan berubah-ubah. Ketika nilai B berubah-ubah, maka akan ada D flux per dt. Karena ada D flux per dt, maka akan ada GGL induksi. Besarnya GGL induksi adalah min M D flux per dt. Kenapa min? Min ini dari hukum Lenz yang menyebutkan bahwa GGL induksi yang terjadi itu melawan penyebab dari medan magnetnya tadi. Ini minus, ini arahnya aja. Nah, kalau dari sini tadi flux adalah B kali A. B itu sama dengan mu 0 N kali I, mu 0 N kali I, sehingga B-nya saya ganti sama ini, mu 0 kali N kali I. Karena I-nya ini berubah-ubah terhadap waktu, maka muncul ini DI per DT. Ini adalah konstanta, mu 0 konstanta, N konstanta, A konstanta, maka ini didefinisikan sebagai L, di mana L itu adalah induktansi diri. Berapa L? L untuk yang ini besarnya adalah N kali mu 0 kali N kali A. A itu ada luas penampang, ini ada N jumlah lilitan, ini ada N kecil ya jumlah lilitan per satuan panjang per panjangnya, atau kalau toroid ya per keliling lingkarannya. Sehingga kalau N kecil saya ubah jadi N per L, saya dapat ini. N kuadrat kali mu 0 kali A per L. Satuannya adalah Henry. Jadi apa induktansi? Induktansi adalah suatu parameter yang menunjukkan kemampuan device untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Bergantung pada apa saja? Bergantung pada N, pada A, pada L, dan pada mu. Artinya ketika di sini saya berikan material lain selain udara, ini Bu, tapi ini kok ada ini ya? Ini udara kan bisa aja ini pakai paralon terus dalamnya kosong ini. Itu berarti udara. Kalau di paralon itu kita isi inti besi, atau bisa diberikan material yang lain, maka akan memperbesar nilai
mu nol ini ada konstantanya, sama seperti permitivitas relatif. Itu. Jadi tadi untuk mengukur yang ini tadi, ya, untuk mengukur ini saya harus tahu dulu, ya, saya butuhnya ini, kemudian nanti saya masukkan ke dalam parameter yang tadi itu. Penampangnya tahu, penampangnya yang mana Bu? Ya penampangnya ini, kalau dibuka penampangnya kamu bisa ini ada diameter dalam atau jari-jari dalam dan jari-jari luar. Saya hitung itu keliling, saya hitung penampangnya, kemudian saya bisa hitung keliling lingkarannya. Tuh. Nah, jadi saya kemudian mu R-nya bagaimana? Namanya mu R tadi kita nggak tahu, besi juga bermacam-macam. Kalau dari referensi nilai mu R dari besi itu antara 60 sampai ratusan kali mu nol. Ya, kita tinggal bisa memasukkan, kalau biasanya yang tersedia di pasaran dengan harga murah ya masukkan aja yang mu R-nya kecil. Gitu. Dan ini sudah dapat 33,93. Gitu. Ya. Jadi itu cara mencari L-nya, oke. Lalu kalau di dalam rangkaian simbol dari L adalah ini seperti ini. Akan mengalir I, kalau ada I maka akan ada V. Besarnya V adalah L DI dt. Artinya kalau I-nya itu konstan, maka V-nya tidak ada. Dia akan ada jika I-nya berubah-ubah. Nah, untuk arusnya I sama dengan ini, ya kalau V-nya sama dengan L DI dt, maka I-nya integral min tak hingga sampai T V dt dt. VT dt kali 1 per L. Nah, ini mirip lah dengan yang di kapasitor. Hanya kalau di kapasitor ini adalah I sama dengan L dV dt, kalau di sini V sama dengan L dI dt. Nah, gitu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan yang diketahui V, mau cari I ya pakai integral juga. Ini juga mirip dengan yang tadi. Nah, contohnya ini ya. Misalkan ini ada L dengan R. Nah, ini juga sama nih. Ini ini ada V dihubungkan dengan R dan L, di mana L itu paralel dengan R paralel dengan L. Kalau seperti ini artinya apa? Artinya apa? Ada yang tahu? Artinya? Ini loh, ini rangkaian paralel seperti ini artinya apa? Artinya apa? Paralel. Selama dia paralel artinya apa? Tegangannya sama. Berarti apa? V R sama dengan VL sama dengan VT. Ya enggak? Ya kan? VL sama dengan VR sama dengan VT. Sama dengan, ini diketahui, E4 kali E pangkat min 20 T. Nah, terus, nih lihat nih, IL sama IR sama nggak? IR sama dengan IL apakah sama dengan IR? Beda, Bu. Beda. Karena kalau di kalau di paralel berarti ada pembagi arus. Makanya ada kaca itu karena ada pembagi arus, kan? Ya enggak? Iya, Bu.
Nah, maka ini IT ini adalah I yang lewat di VT. Kalau dari sini kita lihat, ini ada IL itu yang lewat di L, ada IR yang nggak kelihatan ini ya, ada IR yang I yang lewat di R, IL ditambah IR akan sama dengan I. Ini loh. Itu Bu. Ini kan tadi kan sama, mirip sama dengan sama ini kan. Hanya diganti apanya? Diganti apanya coba? Kapasitornya diganti Kapasitornya diganti pakai ke induktor. Ya. Kapasitor ganti pakai induktor ini masih tetap sama, IT sama dengan I. Kalau tadi I, kalau ini IC, sekarang I L ditambah I R, sama persis ya. Nah, yang diketahui adalah IT adalah ini, sudah diketahui. Yang diminta mencari apa? Jika IL saat T sama dengan 0 adalah min 3,5 ampere, tentukan L dan R. Yang harus kamu lakukan apa ya? Lihat, oh VT diketahui, IT diketahui. Padahal IT itu sama dengan IL ditambah IL ditambah IR. Ya enggak? Iya Bu. IR tahu nggak? IR kan sederhana, pakai hukum Ohm aja. IR sama dengan V dibagi R. IL nih, IL sama dengan 1/L integral min tak hingga sampai T, VT dt. Min tak hingga sampai T. Oh, enggak Bu, ini dari 0 sampai T. Ya, tinggal ditambahkan aja ini I0. Kalau ini 0 sampai T, tambahkan ini I0. Nah, ini VT dibagi R. VT mana ini? 4 kali E pangkat min 20 T dibagi R. R-nya tahu nggak? Nggak tahu. Ya, tulis saja. R dicari. Terus ini 1/L integral 0 sampai T. 1/L, L-nya nggak tahu. Tulis nggak tahu. Kemudian 0 sampai T, ini VT-nya udah ada di sini. Min I0. Ada nggak I0? Ini ada. Min 3,5. Nah, ini kan diselesaikannya udah integral dari 4E pangkat min 20T dari 0 sampai T kan sebenarnya. Nah, setelah itu nanti diselesaikan, dapat pakai koefisien ya. Cari yang ini ada E pangkat min 20, koefisiennya min 1,2, yang ini koefisiennya 4/R min 1/5N. Terus yang ini nggak ada koefisiennya, diinin sama yang nggak ada koefisiennya, sehingga nanti dapat L, dapat R. Nanti dicoba di rumah ya. Ini mirip dengan yang tadi. Bedanya apa? Bedanya ini R paralel dengan C. Ini grafir VS-nya sama kayak gini. Yang ini juga sama VS-nya. Hanya saja ini R paralel seri dengan L. Kalau R seri dengan L, kalau seri berarti apa? Seri itu berarti yang sama adalah arusnya sama, arusnya ini IS sama. VL ditambah VR itu akan sama dengan VT, pakai KVL ya. VT sama dengan VL ditambah VR. VR sama dengan IS kali R. VL sama dengan LDI DT. Nah, berarti untuk dapat mencari ini kan justru mencari VT. VT itu berarti nih. V di sini berarti kan sama dengan VL ditambah VR. Nah, kamu cari ini VR sama dengan IS kali R, tapi IS-nya ini ada yang kayak tadi,
IS-nya ada dari 0 sampai 2, dari 2 sampai 4, dari 4 sampai 8, dan lebih besar dari 8. Nah, nanti dikerjakan ininya. Ya, ini bukan ya ini coba nanti dikerjakan ya. Paham ya? Nanti dicari satu-satu. Nah, untuk energinya seperti apa? Energinya mirip dengan yang tadi, cuman kalian masukkan aja tadi kan PDT energi itu ya. Kemudian ini dari P-nya adalah V kali I. V-nya adalah LDI dt. L-nya keluar, tinggal ini I DI. Nah, sehingga nanti dapat ini setengah LI kuadrat. Nah, untuk seri dan paralel ini sudah cukup mudah, kalian bisa baca sendiri. Kalau seri berarti ini seperti R, seperti konfigurasi resistor. Kalau paralel juga sama. Seri ini dijumlahkan, paralel dibuat seper. Ini contohnya. Ini contohnya. Cara mengerjakannya bagaimana ini? 4 paralel dengan 12 dulu, kemudian seri dengan 2 dan paralel dengan 30. Ini 3 seri dengan 4 seri dengan 3, paralel dengan 48, seri dengan 3 dan 5. Nah, ini persamaan-persamanya. Induktor. Ya, ini induktor. Ini voltage-nya, ini apa namanya, ini power, ini energi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap dipelajari, jangan malas untuk mencoba setelah ini. Ya, kita tutup pertemuan modern ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.